Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih di video saya yang paling baru. Kali ini saya mau unboxing sadel yang baru saya beli. Ini merek dari Ritchie. Dia tipenya Skyline V2. Jadi dia agak long nose, lebarnya 14,5 cm, panjang sekitar 27,7 cm kalau saya nggak salah. Nanti kita unboxing untuk lebih detailnya. Harganya sih sekitar 690.000. Ini yang paling murah. Ada yang jual di 750, ada yang 800, ada yang 900. Tapi generalnya mungkin sekitar 700-an. Harga umumnya sekitar di 700-an ya teman-teman. Dan ini reviewnya cukup oke. Saya sempat cek juga sebelumnya dari beberapa orang. Dia untuk harga di bawah 1 juta dia cukup oke ya, bahan dan kualitasnya. Jadi sebelumnya saya pakai yang short nose di sepeda sekarang, itu merek dari EC90. Dia tiruannya dari S-Work. Tetapi problemnya dia terlalu lebar. Jadi panjangnya 24 cm, lebarnya 155. Nah, menurut saya sih jadinya kelihatan agak sedikit ngangkang di kaki saya. Makanya saya coba dulu pakai yang lebih slim. Ini nanti modelnya di nose-nya juga dia slim. Dan mungkin saya akan bikin review setelah saya pakai perbedaannya apa dengan yang short nose seperti itu. Oke teman-teman, nanti kita buka dan mungkin sekalian saya mau cuci sepedanya, dan di sana kita akan ganti ban dan juga ganti sadelnya. Oke, sampai ketemu. Oke teman-teman, jadi ini penampakan dari sadelnya setelah saya buka. Jadi modelnya sih menurut saya mirip banget dengan sadel-sadel bawaan dari Specialized. Kalau teman-teman beli Specialized, mirip-mirip seperti ini sih sadel aslinya, materialnya, modelnya. Nah, yang saya suka dari Ritchie V2 ini, selain dia sudah hollow bagian tengahnya, jadi nyaman menurut saya, dan juga dia nggak terlalu flat sebenarnya. Jadi di belakangnya dia agak sedikit ke atas. Nah, ini paling menurut saya lebih suka yang model seperti ini dibanding yang turun ke bawah. Nah, ini detailnya. Jadi maaf mungkin kurang jelas, tapi di sini dia panjangnya 277 dan lebarnya 147 mm. Jadi 14,7 cm. Kalau saya lihat sekilas sih kelihatannya sih saya cocok ya. Materialnya cukup bagus, cukup firm, agak sedikit empuk, tapi juga nggak terlalu lembek. Railingnya di sini masih dari bahan alloy sepertinya, dan packagingnya cukup rapi lah. Oke, dengan harga teman-teman bisa lihat di sini 698.000 ya. Oke, jadi sepedanya juga sekalian saya mau ganti ban, kebetulan dapat ban 10 wall. Dan kita lihat juga upgrade sepeda Javanya juga seperti apa nanti setelah saya ganti sadelnya. Oke teman-teman, ketemu lagi. Oke teman-teman, jadi sepedanya ini sudah kita ganti sadelnya kemarin di bengkel teman saya, dan sempat dicuci juga, beberapa partnya juga disetting, BB-nya juga dibersihin semua, dan tadi pagi langsung saya pakai untuk tes kenyamanan dari sadelnya. Dari jarak yang saya tempuh sekitar 44 kilo itu ke arah GWK. Kalau Bali itu di Bali Selatan, sedikit nanjak. Sadelnya sih jauh lebih nyaman yang model long nose ini dibanding yang EC90 short nose yang saya pakai sebelumnya. Itu kalau menurut saya sih karena memang frame-nya ini membutuhkan sadel yang long nose kalau menurut saya ya, karena waktu saya fitting ada sedikit kendala karena down tube dan top tube dari sepeda Vesuvio ini tidak seperti standar sepeda umumnya. Jadi walaupun size-nya medium tapi sepertinya lebih kecil. Jadi sehingga waktu saya pakai yang sadel short nose dari EC90 itu, railingnya juga tidak terlalu banyak pilihan. Seharusnya saya pakai stem yang lebih panjang karena insem saya pendek tetapi reach saya itu lebih panjang. Tetapi karena Vesuvio ini sudah integrated,
dan saya sendiri juga nggak mau rubah terlalu banyak standarnya. Jadi yang hanya bisa dimainkan itu posisi sadelnya, dimundurkan. Nah, waktu pakai EC90 itu sudah mentok, jadi saya waktu itu ya posisinya boleh dibilang terlalu relax, jadi terlalu upright. Nah, makanya dari itu saya kebetulan memang pengen ganti juga. Saya coba yang long nose ini dan lebih sling. Tadi sih saya minta pas waktu saya ganti sadelnya itu disesuaikan aja posisinya seperti yang sebelumnya, dan memang jadi jauh lebih nyaman karena juga dia tidak terlalu lebar, jadi kaki saya tidak terlalu ngangkang, dan posisinya juga menurut saya bisa lebih mundur lagi genggamannya di tangan saya, tidak terlalu melebar seperti itu. Nah, mungkin kalau pakai sepeda yang lama sih, saya pakai sepeda S3, saya fitting juga Stratos S3, saya fitting juga pakai sepeda itu dengan sadel short nose, itu cukup nyaman menurut saya, tidak terlalu banyak kendala. Nah, tapi waktu saya pindahkan ke Vesuvio ini pakai sadel short nose itu sangat mengganggu ya teman-teman, apalagi insem saya pendek. Itu teman-teman bisa lihat dari seat post-nya saya itu tidak terlalu tinggi, karena memang insem saya itu nggak terlalu tinggi, hanya 71, sedangkan reach-nya itu lebih panjang. Jadi menurut saya sih memang untuk sadel ini sensitif ya teman-teman, masing-masing punya opini sendiri-sendiri model yang dia suka, dan seringkali kita harus ganti beberapa model, agak merepotkan juga. Jadi menurut saya sih kalau bisa teman-teman coba dulu beberapa sadel di temen yang punya sepeda untuk dapat feel yang paling nggak model yang teman-teman suka. Kayak saya suka seperti ini, model Ricci yang sedikit menukik di belakangnya, bukan yang tidur, yang sampingnya ada yang sedikit landai gitu. Saya kurang suka karena walaupun sama-sama 14 cm tetapi sepertinya tidak pas. Nah, tapi itu juga preference sendiri, teman-teman punya struktur pasti beda dengan saya. Dan karena sadel ini kalau tidak, kadang-kadang walaupun pakai yang mahal pun belum tentu jaminan kita akan nyaman. Nah, mungkin maka dari itu biar tidak costnya terlalu tinggi, kita coba dulu punya temen dan kita paling nggak kurang lebih bisa dapat model yang kita nyaman, baru kita beli. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman dari saya. Jadi kalau kita menurut saya sih untuk Vesuvio ini lebih cocok yang long nose, boleh saya bilang seperti itu, karena frame-nya ini kecil, jadi kalau railingnya kita terbatas agak susah nanti waktu mau fitting. Dan dari kualitas bahan sendiri saya suka banget sih, ini Ricci ini jauh dengan harga 689.000, kualitasnya menurut saya hampir setara dengan merek-merek seperti Bontrager atau merek dari Pro, mungkin merek dari Xbox pun bahan kulitnya ini agak mirip sebenarnya, cukup paten dan empuknya nggak terlalu empuk tapi juga nggak terlalu firm. Sedangkan yang EC90 itu sangat firm ya, sangat keras, itu sangat kaku. Tetapi beratnya ini kemarin saya cek sih, saya timbang sekitar 285 gram, sedangkan yang EC90 itu hanya 200 gram memang. Jadi sedikit ada tambahan berat jadinya. Tapi ya demi kenyamanan sih saya nggak masalah. Oke, sekian dulu teman-teman. Thank you for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga informasinya bisa membantu. Thank you.